Hai semua, di Instagram ada pertanyaan, kok US dollar ini eh, kuat melulu ya? Gitu ya. Maksudnya US dollar itu nilai tukar US dollar terhadap mata uang, salah satunya Indonesia gitu. Waktu data inflasi mereka terus meningkat, dolarnya menguat terhadap rupiah. Waktu bunga mereka naik, dolarnya juga menguat. Waktu berita ekonomi mau resesi, mereka kuat juga. Waktu inflasi Indonesia di luar dugaan, dolar juga menguat. Waktu BI rate kemarin nggak jadi naik di bulan Juli, dolarnya juga menguat. Jadi kayaknya apapun beritanya, dolar itu kuat-kuat aja gitu. Nah, banyak orang kaya di Indonesia itu menjadikan dolar itu sebagai salah satu hedging favorit. Jadi orang kaya itu pasti punya dolar. Kalau nggak di bawah bantal ya di tabungan seperti itu. Yang jadi pertanyaan mengapa? Nah, kalau dalam teori ekonomi, yang namanya mata uang menguat atau melemah, biasanya ada dua indikator. Yang pertama inflasi. Jadi kalau misalnya inflasi US 8%, inflasi negara A lebih tinggi dari 8%, maka mata uangnya akan melemah terhadap US dollar. Kalau contoh nyatanya sudah ada Turki, Sri Lanka. Mereka punya inflasi puluhan persen. Makanya nilai nilai tukarnya jauh jatuh di bawah US dollar gitu. Kemudian teori yang kedua adalah tentang suku bunga. Jadi kalau misalkan bunga Amerika naik, sementara bunga di negara lain tetap atau bahkan turun, maka itu akan menyebabkan mata uang dolar menguat terhadap mata uang negara tersebut. Contohnya adalah euro. Kita tahu 1 euro itu lebih besar daripada 1 dolar dulunya. Eh, karena Amerika Serikat mulai naikkan suku bunga, sementara euronya mempertahankan, baru belakangan ini naik, sempat 1 dolar itu sama dengan 1 euro. Nah, teori yang saya baca yang membahas tentang kurs itu terus terang hanya di inflasi dan suku bunga. Saya belum pernah membaca teori yang lain, tapi kalau misalkan ada bisa komen gitu ya. Nah, faktor yang lain seperti apa? Kadang-kadang menguat atau melemahnya nilai mata uang itu dikaitkan dengan berapa banyak cadangan devisanya. Biasanya standarnya bisa bayar 6 bulan ekspor, 6 bulan impor gitu. Berapa banyak besar pertumbuhan ekonominya. Seperti China yang pertumbuhan ekonominya terus-menerus di atas negara lain, ya orang juga menggadang-gadang dia punya mata uang bisa menguat. Berapa banyak dana asing yang masuk ke pasar modal, baik ke saham maupun obligasi. Berapa banyak dana asing yang masuk ke sektor real. Berapa banyak surplus atau defisit daripada ekspor dan impor. Nah, itu biasanya tercermin di current account. Current account itu adalah dari pasar modal, sektor real, dan juga ekspor impor. Nah, ada current account defisit, ada current account surplus. Jadi kalau surplus itu dianggap bagus, kalau defisit dianggap jelek. Biasanya dalam menentukan nilai tukar suatu negara, itu faktor-faktor ini memiliki dampak, walaupun saya terus terang belum pernah menemukan teorinya. Nah, dalam dunia nyata, terus terang sangat sulit untuk mendapatkan satu indikator yang menjadi penyebab utama. Jadi malah lebih seringnya berlawanan. Misalkan tadi dikatakan kalau inflasinya tinggi, mata uangnya melemah. Kalau suku bunganya naik, mata uangnya menguat. Di dalam dunia nyata terjadi dua-duanya sekaligus. Inflasinya tinggi, kemudian pada saat yang sama suku bunganya juga tinggi. Gitu. Nah, kemudian kadang-kadang ada yang suku bunganya sudah naik, belum tentu mata uangnya menguat kalau misalnya dia punya defisit terjadi terus-menerus. Nah, jadi memang tidak ada satu indikator. Nah, kadang-kadang kalau kita baca berita, penyebab menguat melemahnya itu juga suka berubah-ubah. Hari ini bisa bilang karena harga minyak tinggi, kita banyak Indonesia importir. Besok bisa bilang ekonomi lagi slow karena lockdown. Besok-besoknya lagi entah kenapa misalnya BI intervensi banyak pakai cadangan devisa, terus cadangannya menipis, dolarnya menjadi menguat kembali. Jadi nggak konsisten. Uh, dan itu memang media massa suka begitu, karena mereka mencari satu angle yang dia bahas, dan itu agak dibesar-besarkan seperti itu. Ya tidak salah juga sih. Nah, secara teori tetap orang berpegangnya kepada inflasi dan suku bunga. Memang itu teori yang ada. Nah, kalau begitu apa yang menjadi penyebab kenapa dolar begitu kuat gitu ya? Kalau dibilang bunganya naik,
1,5 ke 1,75. Inflasinya itu sekarang 9%, Bapak Ibu. Jadi inflasi US itu 9%, bunganya 1,5, 1,75. Kalau dibilang inflasi inti yang jadi alasan kemarin BI nggak naikin suku bunga, inflasi inti sekitar 6%. Jadi juga tidak make sense gitu. Inflasi Indonesia Juni 4,6%. Nah, satu-satunya yang saya bisa jelaskan atau berdasarkan data yang saya temukan di Bloomberg itu adalah dominance ya. Jadi berapa banyak sih dolar dipakai di seluruh dunia? Yang hitam ini dolar, ini mungkin grafiknya nggak jelas ya. Ya kita ngomong antara 55 sampai 60%. Yang biru ini euro. Euro ini mungkin 15 sampai 20%. Yang abu-abu ini yen ya. Yang ini pound sterling, yuan China yang hijau, agak kuning ini yang lain-lain. Jadi orang bilang, wah yuan bakal gimana, RMB bakal gimana. Ya di sini cuma 5 sampai 10%. Bahkan nggak ada 10% saya rasa. Yang terbesar kedua itu euro. Nah, kalau hitam dolar ini 50-60% artinya apa? Artinya transaksi di seluruh dunia itu menggunakan dolar yang dominan, 60%. Contohnya misalnya, harga minyak dalam dolar. Kamu mau beli dari Arab, kamu mau beli dari Rusia, kamu mau beli dari Indonesia, semuanya pakai dolar. Harga gandum misalnya, pakai dolar per busel gitu. Nah, banyak keputusan dalam bisnis itu menggunakan dolar sebagai acuan. Jadi dengan begitu dominannya Bapak Ibu, maka inflasi itu jadi nggak relevan dalam menilai dolar. Kenapa? Karena katakan oke, inflasi di US lagi tinggi, terus dolarnya harusnya melemah. Nah, salahnya transaksi dolar itu bukan cuma kalau kita beli sama jual ke US. Bisa saja Indonesia sama Singapura mendatangkan mesin, hitungannya pakai dolar. Singapura ekspor ke Filipina, hitungannya pakai dolar. Jepang invest ke, misalnya invest ke Goto di Indonesia atau invest jadi pemegang saham di Indonesia, investnya juga pakai dolar. Gitu. Jadi karena begitu banyak dipakai di seluruh dunia, maka inflasi yang terjadi di negara Amerika tidak menjadi acuan. Yang dijadikan acuan apa? Ya itu mata uangnya. Gitu. Beda sama negara, suku bunganya. Beda sama Turki dan Sri Lanka. Mungkin yang kita cuma pakai lira gitu ya. Liranya Turki pas kita jalan-jalan ke sana. Apakah lira Turki kita pakai untuk acuan harga ekspor kelapa sawit gitu? Kan tidak. Gitu. Sementara kalau kita ekspor misalnya mesin atau apa, itu mungkin hitungannya dalam dolar. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan mata uangnya jarang dipakai, ketika terjadi inflasi tinggi, mata uangnya jadi kurang berharga. Sementara kalau mata uangnya dipakai di seluruh dunia, itu inflasi di negara asalnya menjadi kurang begitu relevan. Nah, jadi karena orang tidak melihat inflasi, yang dilihat apa? Ya hanya suku bunga. Kalau misalkan orang deposito dolar ya bisa menghasilkan bunga lebih banyak, maka otomatis US dollar akan menguat terhadap mata uang yang lain. Sebaliknya kalau misalnya dia punya suku bunga turun, ya US dollar akan melemah. Jadi kalau dalam konteks Amerika Serikat, yang paling berperan menurut saya itu adalah di suku bunganya. Semakin tinggi suku bunganya, maka US dollar akan menguat. Sebaliknya semakin rendah suku bunganya, maka US dollar akan melemah. Nah, sekarang ini kita dalam tren kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Jadi otomatis walaupun negara dia sedang resesi, inflasinya sedang tinggi, tetap saja dia akan menguat terhadap mata uang yang lain. Nah, apakah nggak ada ya upaya-upaya untuk mengurangi itu? Ada Bapak Ibu. Nah, sekarang ada namanya LCS atau Local Currency Settlement. Jadi kalau misalkan kita belanja ke Singapura, Filipina, ke Thailand, sama satu lagi ke Malaysia gitu ya, itu kita sudah bisa bayar dengan local currencies. Kita dengan China misalnya, jual beli barang ke sana, itu juga settlenya sudah tidak usah dengan dolar. Gitu. Jadi dengan menggunakan mata uang lokal, transaksi bisa dilakukan. Nah, kenapa orang lakukan itu? Ya satu, kalau dulu kita dolar kan, itu masih rupiah tukar ke dolar, dolar tukar lagi ke RMB gitu. Itu kan rugi karena dua kali transaksi. Nah, dengan langsung dari rupiah ke RMB atau sebaliknya, itu menghemat biaya kurs nilai tukar. Nah, itu pure business. Nah, waktu perang Rusia Ukraina, situasi berubah.
ternyata cadangan devisa atau aset-aset Rusia dalam bentuk US dollar bisa di-freeze sama pemerintah Amerika Serikat. Jadi orang jadi, wah, kalau seperti itu caranya, bisa juga dong mata uang saya di-freeze gitu kan. Sorry, dia punya cadangan devisa di-freeze. Jadi orang mulai berpikir untuk melakukan diversifikasi terhadap cadangan devisanya. Mungkin dalam bentuk gold, mungkin dalam bentuk mata uang euro, yen, atau mata uang negara lain. Nah, tapi untuk mengganggu dominasinya si US itu nggak gampang Bapak Ibu. China yang begitu hebatnya saja ya bobotnya nggak sampai 10%. Nah, jadi menurut saya sih dominasi AS ini paling tidak akan bertahan mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan. 30 tahun ke depan kita tidak tahu. Nah, kita lihat saja perkembangannya Anda. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu.